Habibie. Namanya tak pernah lekang oleh waktu. Nama seorang presiden Indonesia ketiga yang masih terus diingat oleh bangsa Indonesia karena kecerdasan, berbagai prestasi memukau, hingga kisah cintanya terhadap sang istri. Baharudin Yusuf Habibie adalah sosok pemimpin bangsa yang mengabdikan hidupnya untuk kemajuan Indonesia. Ia percaya bahwa jabatan bukanlah kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani rakyat. Ini bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Bung Karno. Saya itu diindoktrinasi. Waktu pesawat terbang itu terbang, saya plong. Sejak muda, Habibie berprinsip bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Baginya, melayani bangsa berarti bekerja keras agar Indonesia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Inilah pesawat N250 mahakarya almarhum Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Pesawat yang diberi nama Gatot Kaca ini menjadi tonggak sejarah pembuatan pesawat oleh anak bangsa. Sebagai ilmuwan, ia memimpin pembangunan industri dirgantara dan teknologi nasional. Pesawat N250 yang dirancangnya menjadi simbol pelayanan melalui inovasi dan karya anak bangsa. Dengan segera, Presiden B.J. Habibie menerapkan ide-ide demokratis dengan mulai membebaskan tahanan-tahanan politik dan memberikan kebebasan pers. Saat menjadi presiden, ia mengambil langkah berani dengan membuka kebebasan pers dan demokrasi. Keputusan itu menunjukkan komitmennya untuk melayani rakyat dengan kejujuran dan keadilan. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Habibie selalu berkata, ilmu tanpa cinta berbahaya, dan cinta tanpa ilmu tidak cukup. Kata-kata itu mencerminkan keseimbangan antara kecerdasan dan kasih dalam melayani sesama. Sementara untuk menangani berbagai masalah HAM di Indonesia, terutama di Aceh, Habibie juga membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan. Bagi Habibie, pelayanan sejati bukan tentang dilayani, melainkan bagaimana memberi manfaat bagi banyak orang. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan yang hebat berawal dari ketulusan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski tidak lagi menjabat, Habibie terus mengabdi melalui The Habibie Center. Lembaga itu menjadi wadah untuk memperjuangkan demokrasi, HAM, dan pendidikan Indonesia. Udah menjawab kenapa saya kembali pulang. Saya bilang sama Ainun, saya hanya keluar dari Jerman kalau saya harus kembali ke Indonesia. B.J. Habibie adalah teladan, pemimpin yang berorientasi pada pelayanan sejati. Dari hatinya yang tulus, kita belajar bahwa melayani bangsa adalah bentuk cinta yang paling mulia. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Dedikasi beliau membuktikan bahwa pelayanan tidak berhenti saat masa jabatan berakhir. Habibie terus menebar inspirasi kepada generasi muda agar mencintai bangsanya melalui ilmu dan kerja nyata. Caranya memberikan proses pembudayaan baik. Saya harapkan kita kembangkan kualitas SDM. Dan kita dasar hukumnya ada. Sampai detik ini kita tidak merubah undang-undang dasar. Habibie tidak hanya melayani dengan pikiran tetapi juga dengan hati. Ia dikenal dekat dengan rakyat dan selalu mendengarkan aspirasi mereka dengan penuh empati.